Nah, dia memposisikan diri dia, si Kak Jil sama Bunda Korla ini bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Begitu dicintai gitu sampai orang-orang rela memberi hadiah ratusan juta dan sebagainya karena merasa terhibur nih. Ya, eh, ketika kita masuk ke media sosial itu kita harus memahami apa kebutuhan orang. Kebutuhan yang cukup tinggi itu hiburan. Misalnya kita mau mengedukasi orang atau memberikan informasi, kalau kita masuknya dari informasi atau edukasi malah orang nggak lihat, nggak banyak. Tapi kalau memulainya dari sesuatu yang menghibur, apa adanya, dan ditunjang sama live ya. Memang semua media sosial itu menjanjikan kalau live itu jangkauannya lebih luas ketimbang postingan biasa atau tapping gitu ya. Nah, live itu saya pernah menulis juga tentang Hansen, dimuat juga di Sindo waktu itu. PM Kamboja itu banyak live juga, sehingga orang suka terhadap dia gitu. Nah, live itu lebih disukai orang karena berinteraksi langsung, kemudian bisa komen, dan merupakan satu kesenangan ketika komen itu dibalas ya. Jadi itu kombinasi semuanya pas kalau dia ya. Pertama itu menghibur, kemudian apa adanya, live juga, tiga-tiganya dapat, makanya langsung gencar. Orang rame senang dengan itu dan orang merasakan mendapatkan hiburan dari situ. Oke. Pak, ini kan sosok dua-duanya ini kan sosok ibu-ibu ya, Ya, walaupun yang satu katanya sih maaf ya transgender nih yang ah, Bunda Korla ini, tapi ya, orang-orang memanggil kayak kalau Kak Jil menamai dirinya ya Kak Jil, berarti kan dia memanggil dirinya kakak. ya, Yang satu Bunda, dia menamai dirinya Bunda, berarti ya, sosok yang dituakan lah ya. Ini ya. sosok-sosok seperti ini di sosmed itu memang ini orang Indonesia haus akan sosok seperti itu atau seperti apa sih Pak? Pertama orang Indonesia itu suka setara, ya. Dia tidak suka diposisikan sebagai sosok yang di bawah dia, bawahan atau rakyat atau konstituen gitu seperti itu. Nah, Kak Jil sama Bunda Korla ini memposisikan Audien itu sebagai teman-temannya, sebagai saudaranya. Kadang dia marah, kadang dia maki, kadang dia kecewa gitu loh. Nah, bicara apa adanya itu orang merasa bukan live lagi, tapi dia merasa lebih dekat dengan orang-orang yang ngobrol dengan dia gitu. Nah, selama ini kebanyakan dari para pejabat politisi ketika berbicara itu terkesan menganggap orang lain itu di bawah dia, entah dari sisi kekayaan, popularitas maupun kecerdasan gitu. Nah, dia memposisikan diri dia, si Kak Jil sama Bunda Korla ini bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kan ada kalimat yang sering diulang-ulang, sorry, permintaan maaf, kemudian menunjukkan sisi-sisi manusianya gitu kan. Ah, itu yang disukai sama orang gitu, dan itu memang tidak mudah untuk ditiru. Dan itu ada freedomnya di situ, ada kebebasan di situ. Dan syarat utama menjadi konten kreator itu memang freedom ya. Jadi semakin tinggi tingkat kebebasan seseorang, semakin rendah rasa jaimnya, semakin kemungkinan viralnya akan semakin tinggi. Nah, Bunda Korla sama Kak Ajil itu punya freedom yang tinggi. Dia merasa bebas dan dia tidak peduli dengan komentar orang gitu. Nah, sebaliknya kalau orang yang tidak punya freedom, dia merasa ntar kalau gua live ntar dilihat emak gua, dilihat sama saudara gua malu. Nah, semakin rendah tingkat kebebasan itu, maka potensi untuk disukai orang, viral juga akan semakin rendah. Nah, freedomnya mereka punya, kedua orang ini gitu. Oke, Pak. Kalau Bunda Kosa dan Kaju sendiri ini perbedaannya dari keduanya apa sih Pak? Kayak yang disajikan gitu Pak. Yang satu kan kita jelas yang satu kan memang viral karena cara jualannya yang unik ya. Ya, Di sosial media kan sekarang banyak orang jualan gitu ya, bukan cuma sekedar share untuk flexing aja nih. Ternyata sosmed dibikin untuk jualan juga nih Pak. Yang satunya cuman bercerita kehidupan sehari-harinya, nyanyi nggak jelas gitu lain, tapi orang terhibur nih. Perbedaannya apa sih Pak yang buat ya kalau Bunda Korla kan memang dasarnya orang entertain ya. Karena sebelumnya dia juga banyaklah berkecimpung, dia muncul di video klipnya Rhoma Irama tahun 98. Nah, orang melihat dia ini seleb tapi dia kok ngerasa seperti kita gitu loh. Nah, memang dia menunjukkan bahwa saya ini juga artis, tetapi dia tidak berperilaku sebagai artis sebagaimana yang dilihat orang selama ini gitu. Nah, cuma yang harus kita waspadai adalah
ketika orang nyawer dia 100 juta, beberapa seleb nyawer 100 juta, itu jangan sampai di tengah situasi yang memang lagi susah seperti ini, orang berpikir kok gampang banget dapat duitnya gitu. Nah kemudian orang juga, gue bisa juga lo live seperti itu gitu. Live itu bahaya sekali karena resiko di penjaranya tinggi, ya, resiko pidananya tinggi. Kalau salah bicara, kalau ada suku yang kena hina, atau ada agama, atau ada aliran kepercayaan yang memang kita singgung, itu tinggi sekali. Pada tingkatan jurnalis yang sudah 10 tahun ke atas sekalipun itu masih tapping gitu loh. Artinya kalau dia berani live itu memang harus dengan kesadaran bahwa Indonesia ini ya ada 6 agama, ada 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 1340 suku bangsa. Dia harus punya kesadaran keberagaman itu gitu. Nah si Bunda Korla ini saya pikir pendidikannya cukup bagus, cuma tetap saya ingatkan dia bukan berarti dia tidak harus berhati-hati. Ya, sekarang ini dia disukai banyak orang, followernya bisa sampai 4 jutaan, tapi sekali dia kepleset dalam live itu dia merendahkan orang, kemudian dia menghina, dia akan langsung habis di situ. Selama ini dia disukai sama orang lain karena dia setara, kemudian menganggap orang lain itu bagian dari dia dan dia tidak jaim, kemudian punya kemerdekaan dalam menyampaikan konten-konten itu gitu. Nah, masyarakat juga tidak bisa langsung melihat, terutama ya anak-anak muda ya kan, orang ini kan tren-tren gitu kan. Begitu melihat dulu ada banyak YouTuber dapat ratusan juta, semuanya jadi YouTuber gitu kan. Nah, jangan sampai kita misalnya kita melihat dulu banyak orang dapat duit ratusan juta bahkan miliaran dari YouTube. Kemudian semuanya pada bikin akun YouTube, pada bikin konten-konten yang receh. Nah, sekarang begitu Bunda Korla ini dapat transfer 100 juta dari beberapa selebritis, kemudian semuanya juga pengen meniru, ingin mendapatkan hal yang seperti itu juga dengan challenge yang aneh-aneh. Nah itu harus disampaikan juga oleh dia bahwa dia sampai di posisi ini ada tahapan-tahapan gitu loh, tidak semudah yang dibayangkan orang gitu. Pasti dia memahami karena selama ini sejak tahun 80-an juga sudah di depan kamera, artinya dia paham lah apa yang boleh diucapkan dan apa yang tidak boleh diucapkan gitu. Oke, Pak, sebenarnya sosial media ini kalau kita manfaatkan dengan baik, kita explore, bisa mendatangkan berkah sendiri ya Pak ya. Nah, apa sih Pak tips-tipsnya nih supaya bukan hanya bermain sosmed, ngabisin waktu aja nih, tapi bisa menghasilkan juga nih Pak. Ya kalau ingin mendapatkan sesuatu dari media sosial kan media sosial banyak. Bukan hanya TikTok, Facebook dan lain sebagainya, tapi kan berdasarkan minat dan bakat kita gitu kan. Kita mau main medsos yang mana? Mau main medsos yang bisa jual suara aja juga ada. Yang jual foto aja juga bisa. Jual video aja juga bisa gitu kan. Kalau selama ini kan medsos itu kan untuk mendapatkan teman. Tapi kan beberapa teman saya kalau saya ngobrol bukan nambah teman tapi malah nambah musuh kadang-kadang kan. Makanya orang banyak beralih ke Shutterstock, kemudian beberapa media sosial yang memang menghasilkan gitu loh. Nah, kemudian memberikan tips dan lain sebagainya apa yang kita bisa gitu loh. Tapi kalau memang kita punya bakat di public speaking, kemudian menghibur orang lain, terampil untuk live itu juga bisa gitu kan. Itu kan di combine ya, kadang-kadang dia live, kadang-kadang dia ngobrol, tapi kadang-kadang dia juga mendengarkan musik ya. Fungsi musik itu kan juga untuk menstabilkan biar orang tidak lari gitu kan. Nah, ngobrol. Tapi sebaliknya kalau misalnya dia ngobrol berorasi lebih dari 3 menit itu pasti ditinggalin orang. Tapi selama dia ngomong kemudian menjawab komentar, kemudian membahas hal-hal yang pindah-pindah, yang tidak kadang-kadang tidak terarah, bahas ini bahas itu tiba-tiba nyerempet ke yang lain, hal-hal yang menarik, itu biasanya dia lama bisa live-nya. Tapi kalau dia polanya ceramah bisa juga, cuma komunitas tertentu saja yang akan menonton dia gitu. Oke, Pak, mungkin kalau dari Bunda Korla dan Kak Ajit ini banyak mungkin konten kreator atau influencer yang merasa wah gila gue udah bertahun-tahun bangun akun ini tapi ya penghasilan gue segini-gini aja, nih orang bukan siapa-siapa tiba-tiba langsung dapat berkahnya rezekinya. Ini mungkin ada nggak sih Pak apa yang mungkin yang harus diperbuat konten kreator supaya
dia bisa diminati gitu, dia bisa dilirik, seenggaknya jadi disukai juga gitu Pak. Kalau selama ini usahanya mungkin masih segitu-gitu aja gitu Pak. Oh banyak sekali sebetulnya konten kreator yang punya uang itu banyak sekali. Cuma kan expose saja ya kan. Ada yang main di lagu anak, ada yang main di konten religi, ada yang main di mancing, hobi, senam, bela diri banyak sekali sebetulnya. Artinya dia mau fokus di mana nih? Banyak video-video yang di YouTube itu penontonnya di atas 5 juta, bahkan 10 jutaan. Cuma peminatnya memang komunitas tertentu gitu loh. Misalnya kita menjelaskan satu doa aja, misalnya doa sebelum tidur itu banyak yang nonton. Kita mau main di konten yang mana gitu loh. Dan memang tidak bisa semua konten itu viral. Ya misalnya yang viral itu kan di semua lapisan itu misalnya kayak konten Sambo. Itu kan semuanya tahu gitu kan. Kemudian kayak Bunda Korla ini nggak viral-viral amat juga. Bunda Korla ini maksudnya apakah viral 100%? Enggak juga. Ada juga orang yang ketika ditanya nggak tahu. Artinya tidak semua orang bisa, tidak semua isu, tidak semua konten itu bisa viral di semua lapisan gitu loh. Misalnya kalau ada 10 lapisan ya mungkin si Bunda Korla ini sampai di 7, tapi semuanya dia tidak bisa. Ada juga orang yang memang tidak ada waktu nonton dan lain sebagainya gitu loh. Dia nonton hal-hal tertentu. Ya sama kayak kita misalnya ketika ditanya motor GP misalnya, kita nggak hafal tuh pembalapnya karena emang kita nggak suka balap misalnya. Tapi kalau kita ditanya satu klub bola misalnya, kita bisa hafal nama seluruh pemainnya. Orang punya concernnya masing-masing gitu loh. Nah kita jangan pernah berpikir untuk viral di semua kalangan. Nah, kita mau di segmen yang mana nih? Mau di parenting kah? Atau di kelas pekerja kah? Atau di konten mahasiswa kah? Atau di bagian tips-tips kah? Kita terserah. Iya banyak gitu loh. Orang semuanya itu punya cuannya masing-masing gitu. Iya. Oke, terakhir Pak Hariko, ini kan Kak Jil dan Bunda Korla ini kan sudah, kalau setiap bikin live atau konten kan yang nonton kan semua lapisan ya. Sekarang apalagi handphone ini kan, gadget ini di era anak-anak juga gampang ya. Pesannya apa sih Pak untuk kedua public figure kita sebagai sekarang supaya mereka tuh kadang-kadang maaf ya, orang-orang kan kelas sambil ngerokok, padahal di situ juga mungkin ada anak di bawah umur tonton dan sebagainya. Apa Pak yang pesan bijaknya untuk kedua sosok ini supaya walaupun selain menghibur bisa tetap mendidik gitu Pak? Iya. Karena ini di sosmed kan. Ya, pertama untuk Bunda Korla itu memang jangan merokok. Kemudian betul-betul siap ketika live gitu. Kemudian tetap berhati-hati karena semakin tinggi permintaan live maka semakin dia tidak siap gitu kan. Karena orang bilangnya live. Jadi live lah ketika benar-benar siap dan tetap mempunyai kesadaran bahwa Indonesia ini sangat berbeda dengan Jepang, sangat berbeda dengan Korea, sangat beda dengan Jerman. Kemajemukan kita ini sangat tinggi sekali gitu loh. Kita nggak monokultur, kita nanti sangat multikultur, kita sangat multikultur, itu yang harus dia sadari betul. Saya yakin keduanya sangat memahami ini, tapi dia bisa kepleset kalau menanggapi respon-respon dari netizen gitu loh. Siapa tahu dia dipancing-pancing, kemudian dia salah bicara. Kalau sudah salah bicara, ya sudah. Orang itu kan barometernya bukan cerdas atau nggak cerdas. Orang itu barometernya kan etika. Nah kalau dia sudah melanggar, menghina agama, suku, kepercayaan, atau merendahkan sesuatu, simbol, atau tidak menghormati misalnya orang yang di pemuka agama dan lain sebagainya, dia bisa kena di situ. Nah selama ini menurut saya dia masih bisa menjaga. Nah, tadi saya setuju, intinya jangan perbuatan yang dilarang lah, misalnya kalau yang saya ingat saya itu pertama kan dilarang itu merokok, kemudian pornografi, sesuatu pornografi, kemudian berpakaian yang baik, kemudian sesuatu yang sadis, ada darah dan lain sebagainya, kemudian sesuatu yang mengagetkan gitu kan, kemudian memberikan informasi yang memang belum jelas kepastiannya gitu. Nah itu yang memang dia perlu hati-hati. Tentu kita ingin semuanya dia tetap akan menghibur, tapi kita harus mengingatkan bahwa sudah banyak kejadian, sudah banyak public figure naik kemudian turun, orang sudah lupa gitu. Oke Pak Hariko. Ya, kasih ya. Terima kasih Bapak. Nah karena di IG itu nggak bisa kasih apa sih tadi, driver saya bahas nggak bisa kasih gift apa gitu, jadi sekarang main